Nah, langsung saja saya akan menjelaskan penjelasan tentang tradisi Matepat Telo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga desa Bongki Lengkese, Kecamatan Sinjai Timur. Dalam mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, khusus untuk kelas 01. Tradisi Matepat Telo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga desa Bongki Lengkese, Kecamatan Sinjai Timur adalah tradisi temurun-temurun yang dilaksanakan oleh warga sekitar yang masih mempercayai dan menghargai warisan leluhur secara turun-temurun yang masih dihargai sampai sekarang ini. Tradisi ini adalah tradisi yang sampai saat ini masih ada. Tempat pelaksanaan tradisi ini ada di daerah terpencil yang berada di daerah Sinjai Timur. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat yang mempercayai bahwa ketika mereka punya keinginan dan keinginan tersebut tercapai atau terkabulkan, mereka akan melakukan tradisi Matepan Telo bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Tradisi Matepan Telo adalah tradisi yang dilestarikan sampai saat ini, yang bertujuan agar mereka dapat menjaga warisan leluhur atau nenek moyang mereka. Tradisi Matepan Telo mempunyai tujuan, yaitu salah satunya adalah bergotong royong sesama keluarga untuk mempersiapkan makanan yang harus dibawa ke tempat tradisi tersebut. Diadakan dan dilakukan makan bersama untuk mempererat tali persaudaraan di antara keluarga-keluarga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1 di Sinjai Timur, yaitu bagaimana proses tradisi Matepan Telo dilakukan dan bagaimana makna serta fungsi yang dilakukannya tradisi Matepan Telo ini. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan rumusan masalah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan pendekatan emik, yaitu sudut pandang dari orang yang diteliti. Dalam pengambilan sampel penelitian, kami terjun langsung ke lokasi, yaitu di desa Bongki Lengkese, dan mewawancarai narasumber yang bernama Puan Bembang. Puan Bembang adalah penjaga tempat tersebut. Kita juga melakukan dokumentasi serta pengamatan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pengambilan sampel penelitian, kami terjun langsung ke lokasi, yaitu di desa Bongki Lengkese, dan mewawancarai narasumber yang bernama Puan Bembang. Puan Bembang itu adalah penjaga tempat tersebut. Kita juga melakukan dokumentasi dan pengamatan secara langsung dalam kegiatan Matepan Telo Riwai Pelai. Nah, beralih di dalam pembahasannya, Wai Pelai adalah permandian yang ada di Bongki Lengkese. Kata Wai Pelai berasal dari bahasa Bugis, yang jika kita artikan, Wai berarti air, Pelai berarti panas. Yang jika digabungkan berarti Wai Pelai, yang berarti air panas. Dikatakan Wai Pelai karena di tempat tersebut terdapat sumber mata air mendidih. Dikatakan Wai Pelai karena di tempat tersebut terdapat sumber mata air mendidih yang muncul ke permukaan. Sumber mata air panas yang ada di permandian Wai Pelai telah ditembok menyerupai sumur. Air dari sumur tersebut dialihkan menuju ke kolam renang atau tempat berendam bagi para pengunjung. Tempat permandian ini bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti Wai Pelai dapat diakses dan dinikmati oleh siapapun. Tradisi Matepan Telo dilaksanakan setiap hari, mengikuti pengunjung yang datang. Ketika kita ingin mengikuti tradisi ini,
kita akan dipandu oleh Sandro. Dalam kasus ini, pengunjunglah yang membawa Sandro masing-masing untuk melakukan tradisi matepantelo riwai pelai. Sandro dapat diartikan sebagai dukun atau orang pintar. Dalam tradisi Bugis, Sandro biasanya berfungsi sebagai orang yang menyembuhkan penyakit dan mendapatkan kepercayaan di dalam masyarakat. Adapun proses dalam matepatelo riwai pelai adalah seseorang yang ingin melakukan proses ini harus menyediakan sesajen yang telah ditentukan di riwai pelai. Lalu Sandro akan melakukan ritual di hadapan sesajen-sesajen itu. Nah, setelah prosesnya selesai, Sandro dan orang yang telah melakukan ritual ini akan menuju sumur tempat ditaruhnya telur tersebut. Ada fakta lain yang ditemukan di lapangan, bahwa tidak hanya telur yang menjadi yang digunakan dalam tradisi ini, tetapi orang-orang bisa menggunakan barang dan makanan seperti nasi, bahkan rokok juga bisa digunakan dalam tradisi ini. Selanjutnya adalah setelah Sandro dan orang tersebut sampai ke lokasi Matepang, Sandro akan memanjatkan doa-doa atau keinginan di area sumur tersebut. Nah, setelah itu orang yang melakukan tradisi ini akan membacakan sesuatu kepada telur yang digenggamnya. Dan telur tersebut akan ditepang atau dituang di dalam sumur tersebut. Di dalam tradisi ini biasanya dilakukan pukul 7.30 sampai jam 17.30 waktu setempat. Orang-orang yang melakukan tradisi ini karena adanya suatu hajat atau keinginan yang ingin dicapai. Yang ingin melakukan tradisi ini itu rata-rata mencapai 10 orang atau 10 pengunjung setiap harinya. Wai pelai juga mempunyai fungsi sosial, karena bagi masyarakat di luar Bongkilengkese, permandian ini mempunyai daya tarik tersendiri sebagai objek wisata dan rekreasi. Tingginya intensitas pengunjung dari luar daerah atau luar desa yang datang ke tempat ini, di tempat Wai pelai, telah membawa pengaruh tersendiri di dalam kehidupan masyarakat setempat. Seperti dalam pola pikir masyarakat, perilaku masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang dianggap baru oleh masyarakat sekitar yang dibawa oleh pengunjung, khususnya pemuda atau remaja. Mulai dari gaya rambut, berpakaian, bahasa, dan sebagainya. Kemudian diinternalisasi oleh masyarakat sekitar dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sistem mata pencaharian di desa Bongkilengkese dulunya adalah bertani. Sekarang itu sudah bervariasi atau lebih kreatif, yaitu yaitu berdagang atau berjualan di daerah atau di sekitar area Wai pelai dengan tujuan untuk mencari income tambahan. Selain itu, keseharian yang ada di dalam masyarakat telah merespon ulang tadinya yang sistem mata pencaharian di desa Bongkilengkese dulunya hanya dalam bertani. Sekarang mulai bervariasi dan kreatif dengan cara berjualan di areal Wai pelai dengan rangka untuk mencari penghasilan tambahan. Selain itu, keseharian kehidupan masyarakat di desa Bongkilengkese telah merespon perkembangan teknologi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang dulunya hanya sampai tingkat sekolah dasar,
sekarang sudah banyak di antara mereka yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana. Dari perkembangan itulah kemudian dunia lokal yang cenderung tradisional berkembang pada dunia global yang mengarah ke arah modern. Dan dengan segala konsekuensi, dunia lokal mengalami perubahan. Keberadaan Waipelai yang ada di desa Bongkilengkese membawa pengaruh yang cukup besar kepada masyarakatnya, khususnya di dalam sistem kepercayaan. Masyarakat di sekitar Waipelai menganut agama Islam. Agama Islam pada masyarakat di desa Bongkilengkese ini tidaklah sepenuhnya dijalankan sesuai syariat. Akan tetapi, Islam pada masyarakat di desa ini masih melekat kepercayaan yang bersifat dinamisme. Melekatnya dengan kuat kepercayaan tersebut tidak lepas dari Waipelai sebagai tempat nenek moyang masyarakat di desa Bongkilengkese yang melakukan ritual, dan kemudian fenomena masa lalu ini diwariskan secara turun-temurun sampai saat sekarang ini. Waipelai sebagai tempat yang diyakini oleh masyarakat di desa Bongkilengkese sebagai tempat roh nenek moyang atau leluhur bersemayam. Keberadaan Waipelai sebagai tempat yang memiliki kekuatan keberadaan Waipelai sebagai tempat Waipelai sebagai tempat yang diyakini sebagai di desa Bongkilengkese ini Waipelai dipercaya adalah tempat nenek moyang atau roh bersemayam. Keberadaan Waipelai sebagai tempat yang mempunyai kekuatan baik untuk memiliki kekuatan, murah rezeki, enteng jodoh, dan lain sebagainya. Dikemukakan oleh Puang Bembang sebagai tempat penjaga tersebut bahwa Maega tau rikamponge lau di Waipelai melo tolak bala nasaba mata peki ripangonroanna Waipelai wat dinge rijagai Maega muanena natiwi engka soko telo manu purai gere engka to biasa tiwi bembe sebagai syarat. Nah, kalau ditranslate atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu banyak penduduk di desa tersebut mendatangi Waipelai untuk meminta keselamatan karena mereka percaya bahwa penunggu di tempat tersebut bisa menjaga. Banyak macam bakwaannya seperti soko, telur, ayam yang telah dipotong. Ada juga yang membawa kambing sebagai syarat untuk memohon keselamatan. Hal ini dilakukan di tanggal 22 Maret. Wawancara ini dilakukan di tanggal 22 Maret. Oke, beralih pada pembahasan selanjutnya. Masih banyaknya penduduk yang mempercayai masih banyaknya penduduk Waipelai yang menganut kepercayaan dinamisme dan animisme.
sehingga mendorong masyarakat tersebut untuk mengunjungi Wai Pelai, memohon untuk meminta keselamatan. Penduduk yang meminta keselamatan melakukan ritual tertentu dan memberikan berbagai macam persembahan sebagai syarat mutlak. Benar atau tidaknya kepercayaan ini tetapi telah menjadi fenomena yang sangat unik bagi masyarakat Desa Bongkilengkese dari dulu hingga sekarang ini. Keyakinan telah melekat dengan kuat di dalam kehidupan masyarakat Bongkilengkese, sehingga keberadaan Riwai Pelai ini masih lestari atau terjaga hingga saat ini. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang tradisi di Desa Bongkilengkese ini. Adapun sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seringkali dalam penerapannya, tradisi adalah apa yang diyakini benar atau salah. Seperti halnya tradisi Matepan Telo di Bongkilengkese yang terletak di Wai Pelai, Kecamatan Sinjai Timur, lebih kurang 9 km dari pusat kota Sinjai. Tepatnya di Dusun Pao yang berada di areal Gedung Kampala. Yang terletak di Wai Pelai di Sinjai Timur, lebih kurang 9 km dari pusat kota Sinjai. Tepatnya berada di Dusun Pao yang berada di areal Bendungan Kampala. Wai Pelai adalah nama perbandian yang ada di Desa Bongkilengkese. Kata Wai Pelai adalah bahasa Bugis yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah air panas. Dikatakan Wai Pelai karena tempat tersebut ada sumber mata air mendidih yang muncul ke permukaan. Tradisi ini dilaksanakan setiap hari mengikuti pengunjung yang datang. Ketika kita ingin mengikuti tradisi ini, kita akan dipandu oleh seorang sandro yang dibawa oleh pengunjung sendiri. Atau sandronya dibawa masing-masing oleh pengunjung tersebut. Sandro itu berarti dukun atau orang pintar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penelitian yang kami lakukan yang berjudul Tradisi Matepan Telo Riwai Pelai sebagai kepercayaan warga Desa Bongkilengkese, Kecamatan Sinjai Timur. Untuk jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.